gimana bang? Kabar terbaru terkait Bupati gue yang kemarin walk out dari hak angket DPR gue bang. Itu seperti apa bang sekarang? Ya, Bupati sudah melakukan satu perlawanan. Pertama, ketika dia datang. Tapi diminta pertanyaan kolektif. Kedua, tidak terbuka, disiarkan secara langsung. Kan itu melanggar undang-undang ITE. Nah, karena mereka tidak mau ngotot, akhirnya Bupati mundur dan walk out. Itu pun diejek oleh Dewan. Gitu. Diejek baik dari kalangan Dewan yang wanita. Oleh karena itu, saya menghargai upaya Bupati Goa, Ibu Husnia Talenrang, yang melaporkan di kepolisian tentang pelanggaran Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Dewan secara kolektif. Nah, sini kita uji gitu. Kalau memang mereka mendalilkan menegakkan hukum, melanggar hukum, saya rasa nggak bisa. Nah, kemudian jelas ini adalah kegiatan politis dan masyarakat Goa itu harus menyadari ini, bahwa sejak zaman Nabi Yusuf dulu masalah fitnah, perzinahan dan lain sebagainya itu tidak boleh dibuka. Itu menjadi contoh peradaban manusia, bahwa kita nggak boleh sembarang memfitnah, mempermalukan orang, karena al-fitnah itu asadu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kemudian ada beberapa orang saksi-saksi tidak hadir. Memang mereka menggiring agar menjatuhkan bupati wanita ini gitu. Nah, kemudian membuat dengan cara-cara, termasuk ada beberapa rekan wartawan juga nih. Aneh, wartawan ini kan cukup pemberitaan aja, nggak perlu investigasi memenjarakan orang, ya. Tolong itu wartawan yang ngintip, nguntulin itu untuk apa? Untuk kamu memiliki kepentingan apa? Ya, kenapa? Karena kamu merasa nanti kalau kamu dilaporin balik ini delik pers. Tidak bisa, ini contoh Michael lagi tuh waktu Roy Suryo. Wartawan harus berada di posisi netral, bukan sebagai spiones, bukan sebagai orang yang untuk memenjarakan orang, memasuki, bukan seperti itu. Kalau mau berhenti jadi wartawan, jadi detektif atau jadi polisi. Nah, itu pendapat saya gitu. Jadi menurut saya hari ini Bupati Goa yang kena masalah. Satu hari seluruh anggota dewan, seluruh pejabat juga bisa digituin. Kalian mempermalukan orang, kalian nanti juga akan malu sendiri dan mengalami apa yang telah terjadi. Perlakuan tidak adil terhadap Ibu Bupati saat itu. Nah, kemudian saya yakin upaya-upaya mereka ini justru membuat Indonesia mengerti bahwa ada satu kabupaten produk dewannya yang harusnya untuk kemakmuran rakyat malah menghujat untuk persaingan bagaimana perebutan jabatan posisi bupati ini gitu. Nah, ini yang menurut saya ya sudahlah, kepala dinas yang dulu sudah 5-10 tahun lalu sudah menikmati jabatan-jabatan dan kenikmatan dengan bupati lama, udah kamu istirahat aja, ganti yang baru gitu. Tidak bisa Anda mengendalikan sehingga Anda menuntut tidak dipindahkan jabatan gitu. Kalau sekarang kepala dinasnya yang tidak mengikuti aturan dari bupati, ya copot aja, ganti aja gitu ya. Nah, inilah kalau di daerah-daerah yang terlalu berani itu, pertahankan sirina pace itu dalam bukan hal kesombongan dan keberanian melanggar hukum, tapi berani menghormati hukum dan taat hukum. Kalau Anda nggak dipercaya sama bupati, ya udah, bukan melawan, silakan pindah, berhenti, masih bisa jadi pedagang, jadi pengusaha. Kenapa harus menghamba pada jabatan sebagai kepala dinas maupun kepala bidang? Nah, jadi perebutan-perebutan cukup ada di zaman jahiliyah, tidak usah ada lagi zaman saat ini. Ya. Berarti ada upaya menyingkirkan Bupati gua bang dengan Ya fitnah iyalah, itu bang. dia Menurut melakukan abang? hak angket, nanti saran mungkin bisa dinyatakan dimundurkan, diberhentikan. Tidak bisa karena proses bupati itu harus melalui, ya beda kalau presiden kan jelas ada sidang istimewa, kemudian gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi bisa untuk diberhentikan, di impeachment kan. Kalau bupati enggak, ya demikian. Itu kan video saat rapat hak angket itu juga kan sampai dilaporkan itu ada unsur pelanggaran juga bang ya? Bukan, itu kan internal pasal ya? di Undang-Undang Tindak Pidana KUHP itu kan delik perzinahan kan, yang harus melaporkan. Suami udah cerai, ngapain lagi dilaporin? Suami bilang nggak terima surat percaya, siapa suruh kamu? Sebodoh itu kah? Suami bupati dapat surat panggilan agama, nggak ada yang laporin dia kan? Tiba-tiba sekarang bersatu untuk menjatuhkan mantan istrinya bupati, gitu. Padahal dia punya anak yang akabri, akpol. Jadi dan keluarganya kan semua bupati kan sudah ikut campur. Makanya saya bilang udah, untuk Bupati Goa saya keluarganya Ibu Bupati Goa.
Nah, saya membela Ibu Bupati Goa. Siapa yang berhadapan dengan Bupati Goa untuk tim, sekarang udah ada lawyernya. Kalau masih perlu bantuan, kami pembela kaum lemah akan turun ke Goa, kemudian membela untuk melakukan advokasi perlindungan dan akan berhadapan dengan dewan-dewan yang mempermalukan, yang melakukan peliputan secara terbuka, ya, masih pada tidak bersalah, tapi mereka menghina, mempermalukan dan membuat wawancara seperti persidangan terbuka. Jadi sebelum ada laporan pidananya, bupati ini udah dipidana atau diproses hukum secara menurut saya ilegal, tapi hanya berbaur nama angket gitu. Tapi berita di sana sudah terlanjur bang, artinya Ya memberitakan. sensitif di sana daerah negeri kerajaan. Kalau ada perselingkuhan minum wine itu negatif, selalu begitu. Tapi kan itu kan persoalan orang, bukan bupatinya pergi nyabu minum. Nggak ada kan, hanya ceritanya orang aja. Ya kan, untuk cerita masuk kamar, masuk ini ya. Namanya konsultan politik bisa satu kecuali ada foto berzina. Kalau hanya satu hotel, satu rumah, ya mau di mana lagi ketemu? Emang mau ketemu di rumahnya kepala desa, mau ketemu di rumahnya Farhad Abbas, mau ketemu di kantor PWI? Ya tidak gitu. Jadi kecemburuan sosial inilah yang membuat mereka punya dibikin lawan politik. Tidak menutup kemungkinan mereka dibayar untuk menjatuhkan dan membuat premi negatif terhadap Ibu Bupati Husnia Talendra. Terakhir bang, berarti upaya Bu Husnia ini agak berat bang, kan udah masuk hal DPR gini. Oh enggak berat. Justru yang berat ini adalah saksi-saksi palsu semua ini. Abang yakin ini saksi palsu bang? Bukan saksi palsu, palsu yang membuat kondisi keadaan menjadi keadaan palsu sehingga dia memberi kesaksian yang seolah-olah benar padahal jadi peristiwa itu jadi palsu gitu. Iya. Kan mereka tidak punya kapasitas penyidikan, tidak diatur dalam undang-undang. Bagaimana menentukan dan membuat hakim yakin? Apakah berita dari angket ini akan membuat jadi bahan persidangan dibawa di penuntutan oleh jaksa sebagai bahan dakwaan memvonis terhadap ibu ini? Kan tidak. Nggak ada apa-apanya itu. Itu hanya film-film negatif aja. Framing negatif. Semangat.